Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang barakah ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa duduk dalam majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat ibadah fardu subuh. Mudah-mudahan ibadah salat kita, kemudian doa dan zikir-zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari menjadi menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita selalu berdoa untuk kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang memiliki banyak jasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka dan sayangi mereka, dan Allah jadikan di tempat yang mulia di sisinya. Untuk para guru, para masyayikh, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup mereka dan anak dan keturunan mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin, pagi ini kita lanjutkan pada halaman yang ke-104 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, pada bab yang sudah kita mulai pada pagi kemarin, itu bab la yuzbah lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Kita tidak boleh menyembelih di sebuah tempat yang mana di tempat itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menjauhkan tempat yang di situ terdapat kesyirikan di dalam kehidupan. Sesungguhnya ikhwafillah, agama Islam adalah agama yang hanif, agama yang mengajak manusia untuk selalu tunduk kepada Allah dan patuh kepadanya dengan menjauhkan kesyirikan sekecil apapun kesyirikan itu. Maka di sini Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab menerangkan kepada umat agar kita semua menjauhkan kesyirikan itu di dalam kehidupan kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita akan membaca dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang bab di mana tidak boleh kita menyembelih yang di situ digunakan untuk menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Membawakan dari dalil yang kita baca dari sahabat Thabit ibn Dhahhak, qala, dia berkata, nadhara rajulun ayyan hara ibilan binwana. Ada seorang laki-laki yang bernazar untuk mengorbankan seekor onta atau menyembelih seekor onta di sebuah tempat yang bernama Nuwana, Nuwana, sebuah tempat yang disebut dengan Nuwana. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi ketika dia ingin menepati nazarnya, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat itu, kata Rasulullah, ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Nabi bertanya ini,
ketika laki-laki ini menepati nazarnya, ingin membayar nazarnya di situ, maka kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki itu, apakah di situ ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Qalu la. Dia berkata tidak. Tempat itu tidak ada berhala. Qala, lalu Nabi bertanya kedua kalinya, ya. Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu ada hari raya yang mereka lakukan atau yang mereka rayakan? Bayangkan ada dua pertanyaan ini. Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang mereka sembah dulu oleh orang jahiliyah, ataukah di tempat itu dirayakan ya perayaan-perayaan jahiliyah oleh mereka? Qalu la. Maka mereka menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, aufi binadrik. Kalau begitu adanya tunaikanlah nazarmu, ya. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillahi. Karena sesungguhnya kata Rasul, tidak boleh kita memenuhi nazar kita pada maksiat, pada perkara maksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh kita memenuhi nazar kita pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Nah, hadis rawahu Abu Dawud, isnaduhu ala syartihima. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Inilah hadis yang kedua atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, tentang menguatkan bahwa tidak bolehnya kita ya menyembelih pada tempat yang di situ terdapat kesyirikan. Ikhwafillah, mari kita lihat penjelasan Syekh Muhammad atau Syekh Shalih Al-Fauzan tentang hadis yang barusan kita baca. Siapa Thabit ibn Dhahhak? Thabit ibn Dhahhak ibn Khalifah ibn Tha'labah ibn Adi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari, sahabiyun masyhur. Beliau dari Ansar, golongan Ansar, ya, seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata ya, 64, meninggal pada tahun 64 Hijriah. Makna nazar di sini, an-nazar lughatan al-ijab, ya, mewajibkan, ya kan. Wa syar'an, apa itu nazar secara syar'i? Ayyalzamal insanu nafsahu bi syai'in minal ibadat lam yakun laziman alaihi syar'an. Di mana seseorang mewajibkan, melazimkan atas dirinya suatu ibadah yang mana ibadah itu tidak disyariatkan untuk, ya, tidak disyariatkan atau tidak dilazimkan, diwajibkan atas dia untuk melakukannya. Makanya ikhwafillah, hukum nazar itu dalam syariat Islam, bernazar, melafazkan nazar, hukumnya makruh. Makruh. Karena bernazar itu mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Tetapi apabila nazar sudah dilafazkan, maka wajib untuk ditunaikan. Ya. Hukum seseorang memulai bernazar itu makruh, tidak dianjurkan sama sekali. Sehingga para ulama mengatakan, ya, mengatakan bahwa andaikan kamu, ya, memperoleh apa yang engkau nazarkan, maka itu bukan karena nazarmu. Itu bukan karena nazarmu. Contoh, anaknya sakit, lalu kemudian dia bernazar, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, maka saya akan potong kambing, misalnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah anaknya sembuh. Dan nazar yang telah ia lafazkan itu wajib untuk ditunaikan. Tapi kata para ulama, ketahuilah kesembuhan dari anaknya itu bukan karena nazarnya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa itu sikap, ya, yang tidak sopan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena mewajibkan sesuatu dengan syarat, melakukan sesuatu dengan syarat. Kalau ini dapat, saya lakukan ini. Ya, potong sajalah kambingnya, sedekahkan kepada orang tanpa harus, ya, ada syarat-syarat yang diminta, begitu. Jelas ya. Maka kemudian kalau bahasa lebih
jelasnya sama seperti orang yang ingin menyogok Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kurang pasnya ya, ingin ya meminta kepada Allah tapi dengan syarat-syarat tertentu. Maka tidak dianjurkan bernazar, tapi apabila nazar itu telah diucapkan wajib untuk ditunaikan. Nah, laki-laki ini bernazar ikhwafillah untuk menyembelih seekor onta di Nuwana. Lalu Nabi bertanya dua hal. Apakah di situ ada berhala yang pernah disembah oleh orang, atau di situ dulu ada sebuah perayaan yang dirayakan oleh mereka? Maka mereka jawab tidak. Kalau itu tunaikan nazarmu. Nah, buana atau di sini ada buana atau nuwana ya. Hadbatun min warai yambu. Ini ada sebuah tempat di belakang Yambu ya. Wathan, al-wathan kullu ma'ubida min dunillah min qabrin wa ghairi. Berhala itu seluruh yang disembah selain Allah, ya, bisa berupa kubur dan lain sebagainya. Eid, al-eidu ismun lima ya'uduna min al-ijtima' ala wajhin mu'tad. Sebuah nama di mana mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu dan itu telah menjadi sebuah kebiasaan. Eid, hari raya Eid ya. Al-Eid al-adah itu sebuah kebiasaan. Ala syarti, di sini maksudnya adalah yang tabik alaihi syartul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim. Alladhi huwa ittisalus sanad. Pertama, sanadnya tersambung bil udul ya, adil, ad-dhabit ya, ad-dhabitain, ad-dhabitin dan dhabit min ghairi syuzuzin wala illah, tanpa ada cacatnya, tanpa ada syaznya di dalam hadis tersebut atau di dalam sanadnya. Nah, inilah beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu kemudian dia menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna secara global daripada hadis yang tadi kita baca. Yadhkuru rawi anna rajulan iltazama li rabbih ayanhara ibilan, di mana rawi menjelaskan dari seorang laki-laki yang telah mewajibkan atas dirinya untuk menyembelih seekor onta fi maudi' muayyan ala wajhi ta'ati wal qurbah, di sebuah tempat tertentu dengan tujuan apa? Untuk ketaatan, mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa jaa yas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anit tanfiz, ya, kalau dia melakukan itu gimana, ya. Fastafsala an-nabiyyu an dzalik, lalu Nabi SAW mencari data, menanyakan tentang tempat yang dia maksud itu seperti apa. Ini seorang mufti, ya, sebelum dia memberikan fatwa, sebelum menjelaskan sebuah hukum, dia harus bertanya dulu kepada si penanya dengan data yang lengkap. Ya, fastafsala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalikal makan, ya, hal sabaqa ay an wujida fihi syai'in min ma'budatil musyrikin. Nabi bertanya apa? Bertanya tentang apakah tempat yang kamu maksud itu dulu digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menyembah berhala-berhala, au sabaqa annal musyrikina yu'azzimunahu, ataukah orang-orang musyrikin berkumpul mengagungkan tempat itu, wa istami'una fihi, dan mereka berkumpul bersama-sama. Ya, falamma alima sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi mengetahui bi khuluwi hadzal makan min tilkal mahadhiri, afta bi tanfidhin nadhar. Tatkala Nabi SAW telah mengetahui bahwa tempat itu tempat yang tidak pernah digunakan untuk menyembelih, ya, tidak pernah digunakan untuk beribadah selain kepada Allah, tidak pernah digunakan untuk merayakan perayaan kesyirikan, maka Nabi memberikan fatwa boleh kamu potong di situ. Nah, bayangkan ya. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadhar alladhi la yajuzu al-wafa'u bih. Setelah Nabi SAW memberikan sebuah hukum kepada laki-laki itu, lalu Nabi SAW menyebutkan hukum nazar tidak boleh ditunaikan kalau nazar itu, ya,
nazar yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa makana al-manzuru fihi ma'siyatan lillahi azza wa jalla aw la yadkhulu tahta milkin nazir. Dua hal yang tidak boleh ditunaikan. Yang pertama, kalau nazarnya nazar maksiat atau pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang bernazar. Ya. Saya bernazar ya nanti barang orang yang ingin atau kambing orang ingin disembelih. Kalau fulan misalnya sembuh, saya akan potong kambingnya Pak Ade. Ini kambing dia, bukan milik dia gitu. Maka dia tidak boleh ya melakukan sesuatu yang bukan milik dia. Ikhwa fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul hadits lil bab. Apa ketersesuaian hadis yang sedang kita baca dengan bab ya yang mengatakan tidak bolehnya menyembelih pada tempat yang di situ ada kesyirikan. Anna fihi, di dalam hadis ini, al-man'a min adz-dzabhi lillahi, larangan untuk menyembelih ya, lillahi, untuk Allah, fil makanil ladzi kana fihi wathan. Larang kita menyembelih di situ ya terdapat berhala-berhala min awthanil jahiliyah, yaitu dari berhala-berhala orang jahiliyah. Au fihi 'idun min a'yadihim, atau di tempat itu ada perayaan-perayaan mereka orang jahiliyah, walau ba'da zawali. Nah ini walau ba'da zawali, meskipun telah dihilangkan ya, tidak lagi, artinya tempat itu tidak lagi digunakan. Nah, artinya dulu sudah lama gitu kan, maka kemudian walau ba'da zawali. Mari kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca. Yang pertama, ikhwah fillah, al-man'u minal wafa'i bin nazar idza kana fil makan alladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawali. Dilarang bagi kita, ikhwah fillah, untuk menunaikan nazar kita pada tempat yang di situ ya ada berhala-berhala ya dulu, walaupun sekarang telah dihilangkan. Nah, ini pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa tidak boleh kita untuk menunaikan nazar kita walaupun tempat itu telah bersih dari kesyirikan. Ya. Yang kedua, ikhwah fillah, al-man'u minal wafa'i bin nazar bimakan idil jahiliyah walau ba'da zawali. Tidak boleh kita untuk memenuhi nazar kita walau di tempat yang mana di situ dirayakan perayaan orang-orang jahiliyah. Jelas ya? Ada dua hal yang menjadi sebab tidak boleh. Yang pertama, apakah di situ ada berhala-berhala yang disembah, ataukah di situ ada perayaan-perayaan yang dilakukan oleh mereka. Nah, ikhwan fillah, yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Ini sebuah adab ya, sehingga fatwa yang dikeluarkan itu benar. Seorang mufti mesti menanyakan kepada yang bertanya untuk data-data selengkapnya sebelum dia mengeluarkan sebuah hukum fatwa. Tidak boleh kita langsung memberikan fatwa sementara data belum jelas. Tidak boleh kita memberikan sebuah hukum sehingga ya hukum itu disempurnakan dengan data-data yang lengkap. Ya. Perkara-perkara itu kita memiliki data-data yang cukup. Jelas ya? Jadi seorang mufti tidak boleh mengeluarkan fatwa tanpa ia harus bertanya dengan sempurna kepada al-mustafti yang meminta fatwa. Ya. Yang keempat, ikhwah fillah, saddu dzari'ati al-mufdiyati ila syiriki. Seperti mana pembahasan kita pada pagi kemarin, kita mesti menutup jalan-jalan yang mengarahkan kepada kesyirikan. Mesti kita hentikan. Kalau jika berkawan dengan dia kita melakukan kesyirikan, maka tinggalkan dia. Ya, kalau kita tinggal di situ dan tinggal di situ akan menyebabkan kita terbawa kepada perilaku-perilaku kemungkaran, maka tinggalkan tempat itu. Kita mesti tutup jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan apapun. Tak bisa. Karena kita ini hamba Allah.
ya wajib untuk menjadi orang yang taat dan bersih pada akidahnya. Tidak boleh kita mengotorinya. Maka siapapun yang mendapati sebuah jalan, baik itu jalan yang mengantarkan kepada kekufuran, atau kepada kefasikan, atau kepada kemunafikan, atau kepada maksiat dan dosa, maka tinggalkan. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita masuk dalam bab-bab seperti itu. Nah, inilah saduz zari'ah, sebagaimana pada hadis atau ayat yang sudah kita baca pada sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW dan para sahabat untuk salat di masjid Ad-Dirar. Masjid Ad-Dirar, ya, agar tidak menjadi legitimasi oleh mereka tentang masjid mereka itu. Karena masjid Dirar sekali lagi masjid yang dibuat untuk mendatangkan perpecahan, mendatangkan kerusuhan dan ketidaknyamanan. Tapi ingat ikhwah fillah, bahwa menghukumi masjid Dirar hari ini itu bukan perkara yang ringan. Jangan mudah-mudah lisan kita untuk menghakimi ini masjid Dirar. Ya, misalnya ada ikhwah yang membuat masjid yang di situ dulu dia dilarang untuk kajian, membuat tahsin dan sebagainya. Lalu ada yang mewakafkan tanah dari kaum muslimin, lalu kemudian ada pula donatur yang ingin membangunnya, maka bangunlah. Jangan kita sampai mengatakan ini masjid Dirar. Tidak, itu berbeda, ya. Bahwa orang-orang munafikin membuat masjid Dirar untuk memalingkan orang dan mendatangkan perpecahan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Berikutnya, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsad dzalik. Meninggalkan, ya, perkara-perkara yang menyerupai orang-orang musyrikin, baik itu dalam ibadahnya ataupun dalam perayaan mereka, meskipun tidak dimaksudkan hal itu. Ikhwah fillah, kita berusaha untuk meninggalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani. Kita tinggalkan, karena kita punya cara hidup dan pola hidup sendiri. Tata cara yang telah diatur oleh Nabi sempurna sudah. Tinggalkan seluruh kebiasaan orang-orang musyrikin dan kebiasaan-kebiasaan orang Yahud dan Nasrani, ya, di dalam ibadah terlebih khusus dan dalam perayaan-perayaan. Tidak boleh kita, ya, melakukan seperti perayaan mereka. Tidak boleh kita atas nama toleransi lalu agama ini kita jual kepada mereka. Artinya kita saling menghargai dengan apa? Dengan perkataan saling toleransi. Tidak. Toleransi dalam urusan agama tidak dibenarkan. Tidak ada basa-basi. Masalah toleransi ini kan sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy telah datang kepada Rasulullah untuk apa? Untuk meminta, ya, satu tahun menyembah Tuhan mereka, dan tahun ke depan mereka juga menyembah Tuhan Muhammad. Turunlah surat Al-Kafirun. Allah mengajarkan tentang tidak bolehnya kita, ya, saling memberikan ruang untuk agama masing-masing. Silakan. Makanya Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau Anda ingin salat ke sana, ya silakan. Ibadah Anda dengan cara Anda, silakan. Kami tidak akan ikut. Dan jangan paling karena ikut cara ibadah kami. Ya. Tidak boleh. Maka di sini dilarang kita untuk menyerupai orang musyrikin, baik itu dalam ibadah dan perayaan mereka, ya. An-nazabh, yang keenam, an-nazabha lillahi fil makan alladhi yuthbahu fihi al-musyrikun wa aw yattakhidahu mahallan li'abdihim li'ibadatihim wa ma'siyatan aw li'idihim ma'siyatan. An-nazabha lillahi, menyembelih karena Allah, fil makan, pada tempat, alladzi yuzbah fihi al-musyrikun, ya, sembelihan Anda untuk Allah, iya, tapi di situ dulu orang musyrikin menyembelih bukan untuk Allah, maka enggak boleh. Au yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyah, atau tempat itu dijadikan oleh mereka sebagai tempat perayaan, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun tidak boleh kita lakukan. Yang ketujuh, anna nazar al-ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi, nazar maksiat tidak boleh untuk ditunaikan. Nak maksiat, nazarnya sekalipun wajib untuk ditunaikan, tapi tidak boleh kalau nazarnya
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, anna an-nadhra alladhi la yamlikuhu an-nadhir, ya, maka nazar yang tidak dimiliki oleh dia, yang tidak dia kuasai itu tidak boleh, la yajuz. Qala, ya, ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa 'abda fulan la wafa'a lahu, ya, wajib bagi saya untuk membebaskan budak si fulan, maka la wafa'a lahu, tidak ada wajibnya untuk dia bebaskan budak si fulan, itu bukan milik dia gitu. Yang ke-9, wujubul wafa' bin nadhril khali minal maksiyatid dakhili tahta milkin nadhr. Wajib kita memenuhi, ya, nazar yang mana al khali minal maksiyah, yang jauh, yang tidak ada maksiat pada nazar tersebut, ad-dakhili tahta milkin nadhir. Yang ke-10, anna an-nadhra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Wa ibadah itu adalah, bahwa nazar itu adalah ibadah, ya, bahwa nazar itu adalah ibadah, tidak boleh kita berikan ibadah itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 faedah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab di dalam bab yang ke-11 ini. Wah, kita sama-sama tidak dibenarkan untuk melakukan penyembelihan karena Allah di tempat yang mana tempat itu, ya, ada berhala-berhala yang disembah, dan kemudian di tempat itu ada perayaan-perayaan yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan pemahaman kepada kita, jadi nggak ragu lagi kita, ya. Maka kalau sembelih hewan, ya cari tempat yang bersih dari hal-hal yang telah barusan kita sampaikan. Ya, cari tempat-tempat yang jauh dari unsur-unsur kesyirikan, ya, dari unsur-unsur kesyirikan. Jangan sampai pada tempat-tempat yang kita ragu di dalam perbuatan tersebut. Jangan sampai kita ragu, ya, dan yakinkan tempat itu bersih dari dua hal ini. Wallahu taala alam bissawab. Semoga Allah SWT berkahi kita dan keluarga kita. Allah jaga kita dan akidah kita bersama, karena tidak ada yang paling mahal daripada akidah. Intan mutiara emas yang paling berharga adalah akidah seorang beriman, karena akidah itulah penyelamat, akidah itulah penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jaga akidah kita, jangan sampai rapuh dan roboh. Ibarat sebuah bangunan, kalau bangunannya rapuh maka akan mudah runtuh, dan apabila bangunannya kuat dan kokoh maka iman itu akan mudah, ya, terjaga dan terpelihara. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempurnaan di dalam agama ini, karena agama ini telah sempurna. Semoga Allah berikan bimbingan kepada kita dan pertolongan serta taufiknya di dalam menjalankan setiap syariat yang Allah wajibkan dan Nabi SAW sampaikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.